Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya TV Sampurasun Baraya. Baraya gimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan Baraya selalu ada dalam keadaan sehat ya. Karena di tengah cuaca ekstrim pada beberapa waktu ini sampai hari ini termasuk di beberapa wilayah lainnya, bahkan mungkin kota Tasik ini masih termasuk kota yang aman, tapi di beberapa wilayah lainnya ada sampai yang terkena longsor, kemudian banjir, sampai beberapa rumah yang terdampak pun bisa dibilang cukup parah. Nah, termasuk informasi yang akan kita review ya di redaksi Prian TV adalah informasi yang memang kemarin sempat terjadi banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya hari ini kita akan bahas di edisi Selasa 20 Mei 2025. Di sini dari informasi yang tim kami dapatkan di lapangan, tim kami hari ini di 20 Mei 2025 telah melakukan survei ke lapangan, dan memang di lokasi masih ada banyak sekali tanah yang menutupi dinding-dinding rumah warga, kemudian juga air yang dengan debit yang cukup tinggi itu juga masih banyak sekali terlihat dengan jelas di lapangan. Saya akan bacakan dulu informasinya, Baraya. Di sini longsor di Desa Calincing, Sukahening, Tasikmalaya. 2 rumah terkena longsor dan puluhan rumah tergenang banjir. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sukahening dan sekitarnya pada Senin 19 Mei 2025 ini menyebabkan tebing setinggi 10 meter di Kampung Calincing Kidul, Desa Calincing, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya mengalami longsor. Nah, dari hasil pemantauan tim kami di lapangan, Baraya bisa melihat di belakang layar kami ini adalah tebing yang diinformasikan memang dengan ketinggian 10 meter ini telah mengakibatkan longsor pada 2 rumah warga yang memang terdampak cukup parah, dan puluhan rumah lainnya juga terkena banjir akibat dari saluran irigasi yang memang tertutup sehingga tersendat, dan akhirnya ada banjir yang melanda warga pada saat hari kemarin. Kemudian akibat kejadian tersebut, 2 rumah warga terkena material longsoran dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara puluhan rumah lainnya tergenang banjir akibat luapan sungai Kawung Luwuk yang tidak kuat menampung debit air ya. Di sini juga disampaikan salah satu tim kami mewawancari kepala desa di Kepala Desa Calincing. Di sini Maman Rustaman SHI mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dari warga masyarakat, kejadian tanah longsor ini terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian ini longsor mengakibatkan 2 rumah warga mengalami kerusakan dan cukup parah di bagian dinding karena terseret material longsor, dan puluhan rumah lainnya terdampak banjir. Baraya juga bisa melihat di belakang layar kami ini adalah salah satu 2 di antara beberapa rumah lainnya yang memang terdampak cukup parah dari geseran tanah yang terjadi pada waktu hari kemarin, sampai ada rumah yang jebol. Warga bisa melihat, termasuk ini juga pada hari ini di 20 Mei 2025 dari beberapa masyarakat di sana juga fokus untuk melakukan gotong royong dengan upaya untuk melakukan evakuasi bersama dari 2 rumah yang terdampak cukup parah. Ini Baraya bisa melihat sampai barang-barang yang berada di dalam rumah pun ikut terkena tanah ya, dan beberapa air dari luapan sungai yang tadi tim kami sampaikan. Untuk kejadian di Calincing, lebih khusus di Calincing Kidul, diakibatkan karena curah hujan yang sangat tinggi dan sangat lama, terjadi musibah longsor yang menimpa salah satu rumah di Kabupaten Calincing Kidul. Ini
mengakibatkan rumah sebagian ambruk dan sekarang sedang dalam penanganan untuk di gotong royong. Ya. Itu kejadian jam berapa ini Pak? Ini kejadian sekitar jam 5 karena kejadian banjir juga itu akibat karena derasnya air. Ini ada berapa titik kira-kira Pak di sini? Ini untuk longsor di saluran irigasi utama Kaung Luwuk itu hampir ada 8 titik longsor, dan untuk di daerah kampungnya itu sekitar ada 5 titik yang longsor. Siap. Selain dari longsor di sini ada kebanjiran juga, bagaimana Pak? Ya, untuk kebanjiran karena kemarin deras air meluap, saluran air Ciberem meluap ke daratan dan membanjiri rumah-rumah di sekitar kampung dan dusun-dusun di Calincing. Ya. Ya mungkin Pak, upaya apa yang akan dilakukan Pak setelahnya kejadian seperti ini Pak? Ya, untuk sementara kita gerakan dulu masyarakat untuk bergotong royong membersihkan objek-objek vital, yang utama adalah rumah-rumah yang terkena longsor dan saluran air Kaung Luwuk, karena itu merupakan saluran irigasi utama pengairan di Desa Calincing. Di sini juga disampaikan Baraya bahwa dari sejumlah 2 rumah yang memang tadi terdampak longsor telah mengakibatkan saluran irigasi pertanian itu tertimbun longsoran sehingga aliran air tersendat dan meluap ke permukiman warga. Jadi yang menyebabkan longsor ini tidak hanya tebing, yang mohon maaf, yang menyebabkan banjir ini tidak hanya tebing yang memang tadi dengan ketinggian 10 meter, kemudian dari longsoran yang menutupi, tapi juga yang menjadi faktor banjir ini adalah dari tertutupnya saluran irigasi oleh tanah tadi, kemudian meluapnya air dari sungai, sehingga ini menyebabkan rumah warga sampai puluhan rumah ini terdampak banjir. Baraya juga bisa melihat ini di layar kami. Berikut ini adalah salah satu suasana di Desa Calincing, di mana pada waktu hari kemarin termasuk hari ini tim kami melakukan liputan juga ke lapangan. Debit air yang cukup tinggi, kerusakan yang terjadi serta jebolan rumah yang diakibatkan oleh longsor ini membuat para warga juga merasakan keprihatinan, karena memang di sini juga terlihat ada pendampingan dari Babinsa dan beberapa aparat desa lainnya, termasuk para warga yang melakukan gotong royong secara bersamaan. Di sini juga ada Ketua RT yang menyampaikan juga tentang informasi di hari kemarin. Tim kami juga mewawancara. Di sini ada Ketua RT Yeti Nurhayati yang mengungkapkan bahwa kejadian tanah longsor ini terjadi pada sore hari, yang memang saat itu dirinya sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Ini Baraya bisa melihat. Pulang dari saudara sama anak yang ketiga, terus lagi hujan, benerin ini kolam penuh, udah kolam penuh, terus ibu teh mandi, udah mandi sholat baru ke depan, udah di belakang udah terdengar suara ledakan. Kejadiannya kira-kira 4:30. Posisi ibu lagi di depan, di rumah ada anak 2. Pas kejadian ya udah mandi, udah langsung ke depan. Dia hujan kan, ibu takut ada longsor, jadi ke depan. Saya minta bantuannya ke pemerintah. Ini cukup memprihatinkan Baraya di tengah-tengah aktivitas warga, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Ketua RT dari Ibu Yeni Nurhayati, di mana beliau sedang melakukan sholat asar. Tentunya ini menjadi hal yang cukup menakutkan ya, terdengarnya suara gemuruh dari luar, ternyata itu adalah bencana yang akan menimpa mereka. Termasuk di sini juga disampaikan akibat kejadian tersebut
Yati atau ketua RT ini harus mengungsi ke tempat yang lebih aman, yaitu di madrasah yang tidak jauh dari lokasi kejadian karena memang khawatir terjadi longsor susulan. Ya, sampai hingga berita ini ditayangkan, masyarakat dibantu oleh BPBD, kemudian Tagana, Babinsa dan Babinmas serta masyarakat juga melakukan gotong royong untuk membersihkan material longsor. Nah, hal ini tentu menjadi suatu hal yang memprihatinkan Bare karena dengan cuaca ekstrim yang terjadi tentunya ini menjadi salah satu hal yang cukup menakutkan. Kami juga dari salah satu elemen masyarakat juga menghimbau untuk seluruh masyarakat yang berada di lokasi terdampak termasuk di beberapa masyarakat lainnya supaya untuk bisa lebih berhati-hati menghadapi cuaca ekstrim yang tentunya dampak ini tidak bisa kita prediksi. Entah itu dari tanah longsor, entah itu dari banjir, entah itu dari pohon tumbang. Tentu kita sebagai manusia tidak bisa terlalu memprediksi secara akurat, tapi dalam hal ini tentunya ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan dengan bantuan dari pihak BPBD, kemudian Babinmas, Babinsa, dan beberapa warga yang melakukan gotong royong. Semoga hal ini cepat selesai. Semoga warga yang melakukan gotong royong untuk bisa membersihkan material-material di area longsor dan banjir ini bisa segera terbersihkan. Dan untuk warga-warga yang terdampak ini juga sudah mulai diamankan di madrasah yang memang tidak jauh dari tempat atau lokasi tersebut. Tentunya dalam hal ini semoga cuaca bisa kembali stabil, bisa kembali normal kembali. Kita berdoa bersama-sama agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, termasuk mudah-mudahan dari desa yang tadi Calincing ya, informasi yang kami dapatkan mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas dan bisa terevakuasi dengan baik dari apa yang telah terjadi di hari kemarin, yaitu longsor dan banjir. Mungkin itu saja Baraya yang bisa kami sampaikan untuk informasi pada hari ini. Selanjutnya Baraya bisa melihat kelengkapan informasinya di kanal kita di YouTube Priangan TV dan di berita online atau portal kita di kabarpriangan.com untuk mendapatkan informasi yang menarik atau informatif lainnya. Karena dengan adanya informasi ini tentu ini menjadi suatu kebermanfaatan, mudah-mudahan untuk kita semua, informasi yang dibutuhkan juga tentang informasi terkini. Itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan informasi dalam penyampaian juga kekurangan. Nun wal qalami wa may yasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.